Persib Bandung semakin menunjukkan popularitasnya di dunia internasional. Setelah memiliki supporter atau bobotoh dari Inggris dan Skotlandia, kini giliran 3 turis asal Swiss yang menaruh hati. Beberapa waktu lalu, bobotoh sempat menyoroti keberadaan Ferdy Gens asal Inggris dan Sam McFarlane asal Skotlandia yang menyaksikan pertandingan Persib Bandung di Thailand. Kini giliran 3 turis asal Swiss yang mulai menaruh hati kepada Persib. Mereka adalah Johnny Geyser, Lorenz Steiner, dan Manuel Zanzeri. Dilansir dari laman resmi klub, ketiganya adalah turis asal Swiss yang sedang berkeliling Indonesia menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kota Bandung, ketiga turis ini justru tanpa rencana jatuh hati pada Persib. Selain suka berpetualang, ketiga turis ini juga ternyata penyuka sepak bola. Mereka pun sudah mendengar reputasi Persib sebagai salah satu klub dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Dari situlah, ketiga turis menampakkan kaki mereka di Persib Store untuk membeli jersey Persib Bandung. Kami juga penyuka sepak bola, dan saya tahu ada klub besar di Bandung dengan jersey yang keren. Kami langsung ingin membelinya, ungkap Geyser. Lorenz Steiner yang juga mengaku sudah lama mengikuti sepak bola Eropa menyukai desain jersey Persib musim ini, terutama edisi yang digunakan di kompetisi ACL tuh. Desainnya keren, warnanya kuat, dan motifnya berkarakter. Lorenz pun memberi 2 jersey, satu untuk dirinya dan satu lain untuk temannya di kampung halaman. Ketika Anda kembali ke rumah dan melihat warna-warna ini, Anda akan langsung teringat dengan tempat yang pernah dikunjungi. Saya beli satu untuk saya dan satu lagi untuk teman saya di rumah, tuntasnya. Guncangan besar menghantam skuad Garuda. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan harus mencoret 6 pemain sekaligus dari daftar resmi tim jelang laga hidup mati melawan Arab Saudi. Langkah tegas ini diambil bukan karena drama internal, melainkan karena regulasi ketat AFC dan FIFA yang hanya mengizinkan 23 pemain masuk dalam daftar final pertandingan. Saat ini, Patrick Kluivert membawa 29 pemain ke Jeddah, Arab Saudi. Artinya 6 nama harus menjadi korban sebelum laga panas di Stadion King Abdullah Sports City pada Kamis 9 Oktober. 3 hari kemudian, Irak sudah menunggu di stadion yang sama pada tanggal 12 Oktober. 2 laga inilah yang akan menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Meski dihantam badai cedera dan seleksi ketat, dukungan dari supporter Indonesia di Arab Saudi mencapai puncak. Ketua Garuda Saudi, Muhammad Erlangga, memastikan 4.182 tiket jatah Indonesia sudah ludes terjual. Jeddah akan menjadi lautan merah putih. Semua WNI siap jadi pemain ke-12 di stadion tersebut, tuntasnya. Timnas Indonesia kini diperkuat banyak pemain keturunan Belanda. Media Arab Saudi menyindir sampai menyebutkan skuad Garuda sebagai made in Belanda. Media Arab Saudi, Madiyamam, yang mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini merupakan buatan Belanda. Dengan banyaknya keturunan Indonesia yang tinggal di Belanda, membuat hal itu mungkin saja terjadi. Saat ini kita menyelami rahasia revolusi sepak bola Indonesia. Kita menemukan tradisi yang tidak terlupakan. Tradisi itu dimulai dari perusahaan Hindia Timur yang memerintah Indonesia sebagai koloni aktif selama 2 abad. Setelah periode kolonial hampir 200 tahun, Belanda meninggalkan negara kepulauan, tapi ikatan kuat yang mengakar terus berlanjut lewat sepak bola.
sepak bola Indonesia masih ada dalam masa pertumbuhan selama lebih setengah abad, tapi sudah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Generasi pemain Indonesia berikutnya yang migrasi ke Belanda untuk mencari pekerjaan selama periode kolonial sudah menumbuhkan talenta sepak bola dan sekarang mulai kembali untuk mengharumkan tanah leluhur mereka. Tulis ulasan tersebut. Melawan Indonesia dengan banyak pemain keturunan, Arab Saudi tidak menang dalam 2 pertandingan. Indonesia menuai hasil imbang 1-1 saat tandang di babak ketiga, lalu menang 2-0 saat bermain di kandang. Dengan begitu, kami tidak boleh menganggap remeh lawan. Indonesia kini sudah berkembang tuntasnya. PSSI dan Persib Bandung kompak mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin AFC. AFC mengumumkan hasil sidang Komite Disiplin AFC pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2025 lalu. Melalui laman resmi AFC pada Senin 6 Oktober. 2 sanksi tersebut diterima PSSI dan Persib Bandung dalam 2 ajang yang berbeda. PSSI dihukum atas dalih Piala Presiden dan Persib Bandung dalam playoff ACL2 menghadapi Manila Tiger. AFC memastikan PSSI salah setelah terbukti terlambat mengajukan permohonan penyelenggaraan pertandingan. PSSI terbukti melakukan pelanggaran dari prosedur perizinan untuk pertandingan internasional tingkat 2 dan kompetisi internasional tingkat 2. Regulasi AFC yang mengatur pertandingan internasional. Pihak tergugat terlambat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pertandingan. Ini merupakan pelanggaran ketiga yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam periode pelanggaran terulang. Tulis AFC. Denda tersebut wajib dibayar PSSI hanya dalam waktu 30 hari per surat tersebut diedarkan. PSSI terbukti melakukan kesalahan administratif dengan sanksi denda sebesar $1.250 atau setara dengan 20 juta. Sementara Persib Bandung pun terbukti melakukan pelanggaran dan menjadi catatan AFC. Pelanggaran tersebut terjadi ketika Persib menjamu Manila Tiger di babak playoff ACL2 pada waktu lalu. Menariknya, Persib melanggar satu hal yang belum pernah dilakukan Persib Bandung, yakni menyimpan nomor kursi di setiap tribun serta menempatkan penggemar sesuai dengan kursi tribunnya. Pihak tergugat gagal memastikan bahwa seluruh baris tempat duduk telah diberi identifikasi dan seluruh kursi telah diberikan nomor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta gagal memastikan bahwa seluruh tiket telah diberi nomor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tulis AFC. Persib Bandung pun terbukti melakukan pelanggaran dan wajib membayar denda sebesar $1.000 atau setara dengan 16,5 juta atas pelanggaran tersebut, serta tambahan sanksi $1.000 atas pelanggaran pasal 37.1 regulasi kompetisi ACL2. Total, Persib harus membayar $2.000 atau 33 juta yang wajib dibayarkan ke AFC paling lambat 30 hari setelah pengumuman tersebut tuntasnya.